Mohon izin Komandan melaporkan untuk di perempatan Cilurah, Ciwandan, situasi perempatan di perempatan Cilurah. Provinsi Banten mengawali tahun 2026 dengan tantangan alam yang berat. Hujan dengan intensitas ekstrim yang mengguyur sejak Jumat sore, 2 Januari, hingga Sabtu pagi ini, telah memicu banjir bandang dan genangan luas di 3 wilayah utama, Kota Cilegon, Kota Serang, dan Kabupaten Pandeglang. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, BMKG, sebelumnya telah mengeluarkan status siaga untuk wilayah Banten akibat pengaruh siklon tropis Hailey dan aktifnya gelombang Rossby ekuatorial. Dampaknya nyata. Ribuan rumah terendam, akses jalan nasional terputus, dan fasilitas umum termasuk kawasan cagar budaya religi Banten Lama turut terdampak luapan air. Hingga saat ini, BPBD setempat terus berjibaku melakukan evakuasi di tengah curah hujan yang belum sepenuhnya mereda. Sampai full, udah melewati pagar. Air udah meluap. 6. Banjir, Banten. Kita awali dari Kota Cilegon. Wilayah industri ini mengalami salah satu banjir terparah di awal tahun. Sejak Jumat malam, banjir melanda 3 kecamatan utama, Ciwandan, Cibeber, dan Jombang. Di Kecamatan Ciwandan, derasnya arus air di Jalan Raya Cilegon Anyar mengakibatkan situasi mencekam. Sebuah mobil sedan yang tengah terparkir dilaporkan terseret arus hingga masuk ke dalam gorong-gorong. Tidak hanya kendaraan, sejumlah lapak pedagang di perempatan Cilurah juga hanyut terbawa luapan air. Penyebab utama banjir di Cilegon diidentifikasi sebagai kombinasi antara curah hujan tinggi dan buruknya sistem drainase. Pembangunan kawasan industri yang masif diduga mempersempit jalur pembuangan air menuju laut. Akibatnya, Jalan Lingkar Selatan, JLS, yang menjadi nadi logistik menuju Pelabuhan Ciwandan lumpuh total akibat genangan air yang mencapai 60 hingga 80 cm, memaksa truk-truk logistik berhenti beroperasi sementara waktu. Kesana juga gede soalnya, Pak. Di sana juga gede. Pelan-pelan kali ya. Ya Allah, itu menaranya kena banjir lagi. Oh my God. Pelan-pelan, Pak. Beralih ke ibu kota provinsi, Kota Serang. Wilayah Kecamatan Kasemen menjadi titik terdampak paling parah dengan ketinggian air mencapai 1,5 meter. Di Kelurahan Banten dan Kasunyatan, luapan Kalimati merendam sedikitnya 12 titik permukiman. Data BPBD mencatat lebih dari 1.700 jiwa terdampak di wilayah ini saja. Kawasan wisata religi Masjid Agung Banten Lama tidak luput dari bencana. Air mulai memasuki pelataran masjid dan area pemakaman sejak Jumat malam dengan ketinggian mencapai 20 cm. Meski saat ini dilaporkan mulai berangsur surut, sisa-sisa lumpur dan genangan masih terlihat di sekitar situ sejarah tersebut. Petugas gabungan telah mengevakuasi puluhan lansia dari lingkungan Kroya Indah menggunakan perahu karet, mengingat arus air yang cukup deras di wilayah pemukiman padat penduduk. Selain banjir, dilaporkan pula terjadi longsor di sekitar Jembatan Cikulur, Jalan 45, yang mengancam stabilitas struktur jalan utama. Sementara itu di Kabupaten Pandeglang, banjir perdana di tahun 2026 mulai merendam Desa Idaman di Kecamatan Patia dan beberapa desa di Kecamatan Pagelaran. Banjir di sini dipicu oleh meluapnya Sungai Cilemer yang tidak mampu menampung kiriman air dari hulu. Ketinggian air di jalan desa berkisar antara 30 hingga 100 cm. Meskipun sebagian besar air masih menggenangi akses jalan dan belum sepenuhnya masuk ke dalam bangunan rumah warga, aktivitas ekonomi masyarakat lumpuh total. Wilayah Patia memang menjadi daerah langganan banjir tahunan karena pendangkalan sungai. BPBD Pandeglang mencatat setidaknya 747 kepala keluarga kini berada dalam status waspada tinggi, mengingat awan mendung masih menggelayut di wilayah perbukitan yang berpotensi mengirimkan banjir kiriman susulan. Di atas mana? Udah, di mana? Hah? Di RT? Di RT 1, di Gading Pasar, RW 2. Ya udah ini kan? Udah seleher. Udah buruan. Soalnya ada lansia yang... Tolong ini perahu. Mau evakuasi lansia sama ada balita di atas. Secara teknis,
Banjir di Banten kali ini diperparah oleh fenomena pasang air laut atau rob. Ketika debit sungai meningkat akibat hujan di hulu, air tidak dapat mengalir ke laut karena tertahan oleh air laut yang sedang pasang. BMKG memprediksi kondisi atmosfer di Banten masih sangat labil hingga sepekan ke depan. Pemerintah Provinsi Banten bersama BPBD dan TNI Polri telah mendirikan posko darurat dan dapur umum di beberapa titik, terutama di Kecamatan Kasemen, Serang dan Ciwandan, Cilegon. Fokus utama saat ini adalah pendistribusian logistik berupa makanan siap saji, air bersih, dan obat-obatan. Petugas juga terus memantau pintu air dan pompa drainase di wilayah industri untuk memastikan tidak ada sumbatan yang memperlama genangan. Kelem Pak, kelem. Nah, kelem Pak tuh. Paksakeun, kelem. Agak ke sini Pak, agak ke sini jangan ke tengah. Anjing kaget. Keren belut. Nying. Apaan? Gua tahu apaan. Jangan terlalu tengah Pak, agak ke sini. Udah naik. Aman gak nih motor nih? Aman kalau Jangan aman ya. Kesiapsiagaan masyarakat diminta tetap berada pada level tertinggi. Warga yang tinggal di sepanjang bantaran sungai diminta untuk segera mengungsi jika debit air kembali meningkat secara signifikan. Banjir Banten di awal 2026 ini menjadi pengingat penting bagi kita semua akan urgensi normalisasi sungai dan perbaikan sistem drainase perkotaan guna menghadapi cuaca ekstrim yang kian sering terjadi. Demikian laporan terkini mengenai bencana banjir di Provinsi Banten. Monitor Cuaca, mewakili seluruh tim yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap aman, tetap waspada, dan jaga keselamatan Anda serta keluarga. Sampai jumpa dalam laporan berikutnya.